Sementara itu, militer Iran merilis rekaman yang menunjukkan peluncuran rudal dan drone sebagai bagian dari operasi True Promise 4. Sementara langit Tel Aviv terlihat menyala saat rudal Iran berterbangan. Televisi pemerintah Iran pada hari Rabu menyiarkan rekaman yang menunjukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal dan drone. Ini adalah bagian dari gelombang ke-18 operasi True Promise 4 yang sedang berlangsung terhadap target AS Israel di seluruh wilayah. Peluncuran gelombang ke-18 operasi True Promise 4 terhadap Zionis Israel terjadi sejak Rabu malam. Di langit Tel Aviv terlihat rudal Iran berterbangan di atas gedung. Kondisi keamanan di Tel Aviv dan wilayah sekitarnya dilaporkan sangat tegang dan siaga 1. Hal ini terjadi setelah gelombang serangan rudal balistik dari Iran menghantam pusat kota sejak akhir pekan yang memicu kerusakan infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Eskalasi konflik di Timur Tengah meluas. Iran meluncurkan serangan pesawat nirawak drone ke area Bandara Internasional Nakhchivan di Azerbaijan. Akibatnya 2 warga sipil terluka. Drone Iran dilaporkan menghantam terminal penumpang Bandara Internasional Nakhchivan, Azerbaijan pada Kamis siang. Akibat serangan ke bandara yang terletak sekitar 10 km dari perbatasan Iran ini, sedikitnya 2 orang terluka, sementara sejumlah infrastruktur bandara rusak. Sebagai respons serangan Iran ke fasilitas vital yang jadi gerbang utama transportasi udara Azerbaijan ini, pemerintah Azerbaijan melayangkan protes dan meningkatkan jumlah pasukan di kawasan bandara. Pemerintah Azerbaijan juga meminta penjelasan dari Iran atas serangan ini dan mengancam akan melakukan serangan balasan jika Iran terus menyerang. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi konflik yang meluas antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat yang memasuki hari ke-6. Pemirsa, mantan marinir Amerika Serikat protes operasi militer Amerika Israel terhadap Iran. Protes dilakukan saat sidang Subkomite Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. What's the fight for Israel? Seorang mantan sersan marinir, Brian McGinnis, dipaksa keluar oleh polisi Kapital Amerika Serikat. Aksinya dilakukan saat sidang Subkomite Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Brian melakukan protes terhadap operasi militer Amerika Serikat dan Israel yang menyerang Iran. No one wants to fight for Israel. Aksi Brian langsung diantisipasi oleh polisi yang berada di dalam ruangan. Ia dipaksa keluar hingga tangannya patah akibat terjepit pintu dan dikawal ketat hingga ke koridor. We just witnessed a Marine veteran interrupting the hearing, and they broke his arm. Why did he interrupt the hearing? Because there is a war in Iran, and our military brothers and sisters are going to die for Israel, and we are here to say no, we do not support Israel. We do not want to die for Israel. Stop the war in Iran right. Akibat aksi protes ini, polisi mendakwa Brian dengan tuduhan penyerangan dan gangguan terhadap sidang keamanan. Pemirsa, api berkobar hebat di kompleks kilang minyak Fujairah, salah satu kilang minyak terbesar di Timur Tengah. Kebakaran ini terjadi diduga akibat jatuhnya puing drone yang dicegat oleh sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab. Kobaran api membumbung tinggi di sejumlah titik kompleks kilang minyak Fujairah, Uni Emirat Arab. Kebakaran hebat terjadi pada hari Rabu, diduga setelah puing-puing drone yang dicegat oleh sistem pertahanan udara jatuh di area tersebut.
Kebakaran salah satu kilang minyak terbesar di Timur Tengah yang berperan besar dalam jalur distribusi energi global ini mengakibatkan pengiriman bahan bakar minyak terganggu. Otoritas tempat memastikan situasi terkendali dan fasilitas utama telah kembali beroperasi meski dengan pengamanan ketat. Ya, pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pesan Presiden ke-6 Republik Indonesia SBY kepada Presiden Prabowo terkait perang di Timur Tengah. SBY berpesan pemerintah tetap untuk menjaga ketahanan fiskal, energi, dan juga pangan. Juga mengingatkan atau menyampaikan pesan penguatan kepada Bapak Presiden Prabowo agar terus kokoh memastikan fiskal kita, ekonomi kita aman, energi kita aman, pangan kita aman, tapi juga kemudian kita selalu berupaya untuk turut bersama bangsa-bangsa lainnya mencari solusi agar terjadi perdamaian segera. Ya, pemirsa, akibat Iran menutup Selat Hormuz untuk sementara, akademisi Rocky Gerung menyampaikan pendapatnya dalam program Rakyat Bersuara bersama Iman Wicaksono. Ia mengatakan jika permusuhan terus berlanjut, tentunya akan ada dampak pada piring emak-emak karena kelangkaan LPG. Kalau permusuhannya lanjut, berapa banyak piring emak-emak yang tidak ada lagi LPG? Berapa banyak mobil angkutan yang nggak ada lagi bensin karena mahal tuh? Kan itu mesti kita hitung itu sebetulnya. Jadi nggak usah sok-sok nganalisis perang itu nggak mampu. Mending mulai membaca mitigasi apa yang akan kita pakai untuk memperbaiki postur APBN kita tuh.